Pada pertemuan kali ini ingin saya sampaikan kepada hadirin satu hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui lisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Uhibbu thalathan wa hubbi li thalathin ashad." Aku cinta, kata Allah, kepada 3 macam golongan manusia. Tapi aku lebih cinta lagi kepada yang 3 macam lagi. Jadi ada yang sekedar dicintai Allah. Ada yang lebih lagi dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Mari kita ikuti satu persatu isi daripada hadis qudsi ini. Yang pertama, uhibbu ahlas sakha. Aku cinta, kata Allah, kepada orang-orang yang pemurah. Aku cinta kepada orang-orang yang ringan tangan, mempunyai kepekaan sosial yang tinggi, gemar menolong orang yang memang memerlukan pertolongan. Aku cinta kepada orang-orang yang semacam itu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, di zaman sekarang ini, seiring dengan makin tajamnya persaingan hidup, makin tingginya tensi ekonomi, antara tenaga kerja yang masuk pasaran dengan lapangan kerja yang tersedia jauh dari memadai, gaya hidup orang sumsumtip semakin individualis. Timbullah sikap hidup elu-elu, gua-gua. Kepekaan sosial mulai lentur dan luntur, tapi tidak terwujud di dalam kehidupan sehari-hari. Padahal agama mengajarkan Allah cinta kepada orang-orang yang bermurah tangan, gemar melakukan pertolongan, peka melihat penderitaan dan kesulitan orang lain. Adalah Allah melebihkan rezeki sebagian kita dari yang lain. Dimaksudkan untuk saling tolong menolong, bahu membahu dan bantu membantu. Sehingga dengan demikian, apa yang disabdakan Nabi dalam hadis, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu ahlal ardi yarhamkum man fis sama." Orang-orang yang punya sifat belas kasih akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayangi yang di permukaan bumi, nanti yang di langit akan sayang kepadamu. Akan turun rahmahnya kepada kita bersama. Alangkah nikmatnya kehidupan ini, jikalau yang berkuasa menyayangi yang lemah lalu melindunginya. Jikalau yang alim menyayangi yang awam lalu membimbingnya. Jikalau yang kaya menyayangi yang miskin lalu mengulurkan tangan memberikan bantuannya, akan terciptalah rahmah dalam kehidupan. Tapi jikalau sebaliknya, yang berkuasa malah menindas dan menekan yang lemah, yang alim malah membodoh-bodohi yang memang sudah bodoh, sementara yang kaya menyantap yang miskin, akan terjadilah bala dan bencana dalam kehidupan. Bukan lagi rahmah yang turun, melainkan azab akan menimpa kita secara keseluruhan. Begitulah terdapat tirai halus yang memisahkan kita dari konsep ajaran agama kita yang luhur. Agama mengajarkan yadul ulya khairum min yadis sufla, bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima. Tapi yang kita praktekkan, kita selalu berada pada posisi tangan di bawah. Menjadi umat yang manja, yang lemah, padahal bukan tidak punya potensi. Tapi mungkin karena kita tidak pandai menginventarisir potensi. Kadang-kadang ada panitia pembangunan masjid, membangun masjid, meletakkan batu pertama, sekaligus jadi batu terakhir. Setelah itu la yamutu wa la yahya, hidup tidak kelihatan geraknya, mati pun tidak ketahuan kuburannya.